Pak Erik. Silakan Pak Erik. Ya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul pada hari ini di kelas yang sama-sama kita cintai ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena berdoa ini kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mempersiapkan diri bersama-sama, yaitu dengan cara duduk yang rapi. Kita lihat di sekitar kita masih ada enggak yang bisa mengganggu kita untuk belajar, maka itu singkirkan terlebih dahulu. Kalau ada pekerjaan yang lain, silakan diberhentikan dulu, ya. Bapak minta tolong kepada ketua untuk memimpin doa kita hari ini kepada eh, anak kita Indro, Ya ketua Pak, kelasnya. Mana ketua kelas? ya, ya Pak. Tuh mulut Indro masih ada makanan tuh. Hapus dulu. Wah, udah Ya, Pak. siap kan? Kita doa dulu ya. Siap Pak. Ya, Maaf Pak. silakan. Perhatikan semuanya. Empat duduk. Siap. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi rabba rabba wa bil wa bil islami dina islami dina wa wa bi bi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa nabiyyan wa rasula. rasulah. Rabbi Rabbi zidni ilman ilman warzuqni warzuqni fahma. fahman. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan doa kita tadi diterima oleh Allah hendaknya dan bisa lancar kita dalam belajar hari ini. Baik anak-anak Bapak, bagaimana keadaan hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Pak. Ya, Sehat, Pak. mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Indro, ada Ya, Indro, Pak. Hadir Pak. Ijal, Hadir Pak. Ijal tuh ngapa tuh? Duduk Hadir baik-baik. Pak. Iya Pak. Senyum aja. Apis, mana Apis? Habis keluar, keluar Hadir Pak. Pak. Hadir Pak. Hah? Ambo cuma Oh, meja ya Pak. lalu Apis. Enggak Pak. Tekan tua si Nah, ketek. ya, berarti kita hari ini hadir semua ya. Hadir Pak. Iya, Nah, Pak. Hadir ya, Pak. eh, setelah kita absen tadi, sebelum belajar, kita nyanyikan dulu lagu 17 Agustus karena sekarang suasana 17 Agustus Baik supaya Pak. rasa Pak. patriotisme kita eh, meningkat dengan melakukan lagu 17 Agustus. Agustus. Kita ujungnya saja ya, supaya waktunya. Mulai, kita Pak. mulai. Kita tetap setia, tetap Tetap setia setia mempertahankan mempertahankan kita. diri. Kita Kita tetap tetap setia, sedia, setia tetap sedia mempertahankan Indonesia. Indonesia. Ya, bagus sekali. Suaranya bagus-bagus itu kalau ini ya. Ye. Oke. Ya, selanjutnya eh, setelah memupuk rasa patriotisme kita, kita harus meningkatkan juga iman dan religius kita dengan membaca surat Al-Imran karena ini surat yang akan kita jadikan materi kita nanti.
Untuk membaca ayat Al-Quran ini, surat ini, kita baca bersama-sama ya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Ya, mulai. Apa? A'udzu Billahi billahi minasyaitonir minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Inna fi fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار للألباب الذين الذين يذكرون يذكرون الله قياما قياما وقعودا وعلى وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار Shadakallah. Sadaqallahul azim. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu teknologi atau iptek. Baik, untuk memulai pembelajaran kita, Bapak akan bertanya dulu. Mengapa berpikir kritis itu penting dalam Islam? Coba, Ibu Wina mana? Ya hadir Pak. Nah, coba jawab mengapa kita harus berpikir kritis? Mengapa berpikir kritis itu penting dalam Islam? Supaya kita bisa mengetahui lebih dalam Pak. Wah, bagus sekali. Pak Indro, bagaimana? supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, Pak. Mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram? Oke. Iya, Pak. Benar ya buka nak. Baik. Berarti Ananda semua sudah paham itu pembelajaran yang sebelumnya kita pelajari. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita berikutnya. Tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu yaitu mengidentifikasi dan memahami prinsip dasar berpikir kritis dalam Islam. Kemudian yang kedua, menganalisis masalah-masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan dan sosial menggunakan pendekatan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan yang kompleks, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap kritis dan terbuka terhadap berbagai pandangan. Namun kita tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Terakhir, merumuskan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam untuk masalah-masalah yang dihadapi. Ya, sebelum Bapak akan bertanya lagi nih. Tapi ini pertanyaan ini cukup dijawab di dalam hati saja. Sejauh mana Anda mengetahui tentang berpikir kritis? Ya, jadi dijawab di dalam hati saja. Tidak usah dijawab. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191, bagaimana yang sudah kita bacakan tadi? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Itu ayat 190. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau
dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Jadi ini yang mendasari kita, yang memerintahkan kita, atau firman Allah yang memerintahkan kita untuk selalu berpikir, selalu berpikir kritis, tidak hanya menerima informasi-informasi yang tidak tahu kebenarannya. Berarti perlu kita kritisi terlebih dahulu. Kita cari kebenarannya terlebih dahulu. Kemudian dari Abi Zar, Nabi bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah. Tapi jangan kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Artinya apa di sini? Kita boleh berpikir kritis, tetapi ada yang tidak boleh kita pikirkan zat Allah. Artinya di sini kita diperintahkan untuk berpikir kritis, tapi ada yang batasannya. Contohnya tentang zat Allah, jangan kita berpikir tentang itu, karena zat Allah itu hanya bisa diterima dengan iman. Kemudian langkah-langkah dalam melatih diri untuk berpikir kritis. Kita sebagai umat Islam, orang Islam yang berpikir kritis, perlu kita tahu langkah-langkah untuk berpikir kritis tersebut. Yang pertama, menemukan masalah atau merumuskan pertanyaan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi yang valid. Kemudian yang ketiga, menganalisis masalah. Kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Kemudian menemukan solusi terbaik dari masalah-masalah yang kita dapatkan tadi. Kemudian lanjut. Contoh-contoh perilaku sikap kritis. Yang pertama, check and recheck terhadap sesuatu informasi. Jangan kita menerima saja informasi, atau jangan kita lengah terhadap informasi yang tiba. Artinya jangan menerima secara bulat-bulat, harus kita cek terlebih dahulu. Kemudian contoh perilaku sikap berpikir kritis ini juga giat beribadah untuk menyiapkan bekal nanti di akhirat. Kemudian merenungkan makna di balik ciptaan Allah. Artinya apa di sini? Kita sebagai seorang yang berpikir kritis, apa yang diciptakan Allah itu kita renungkan. Untuk apa? Untuk supaya iman kita bertambah. Bukan berarti iman kita malahan jauh dari Allah. Kemudian yang keempat, melakukan penelitian atau kajian terhadap ciptaan Allah. Kemudian yang kelima, memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sedikit sebelum kita nanti akan Bapak bagi kelompok, itu sedikit cara-cara nanti kita dalam menerapkan berpikir kritis dari kelompok yang nanti akan Bapak bagikan. Ya, kita masuk ke pembagian kelompok. Di sini Bapak sudah bagi kelompok yang pertama tadi. Kelompok pertama Saprijal, kemudian kelompok 2 Resi, kemudian kelompok 3 Supri, kemudian kelompok 1 tadi maksudnya yang pertama Saprijal, kemudian yang kedua Resi, kemudian yang ketiga Supri, yang keempat Yenri. Kemudian kelompok 2 Indro, Wina, dan Zamratul. Kemudian kelompok yang ketiga Hafiz, Mary, Amiril Mukminin, dan Rosmida. Kemudian pembagian materi yang akan kita diskusikan nanti per kelompok. Kelompok 1 itu mencari hukum tajwid surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian yang kedua, isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Dan kelompok 3,
Asbabun Nuzul surat Ar-Rahman ayat 33. Mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang pembagian kelompok ini? Tidak, Pak. Nah, untuk itu kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung saja kita kita bagi kelompok. Mana yang kelompok satu tadi silahkan sebelah kiri Bapak, kelompok kanan sebelah kanan, kemudian kelompok kelompok dua sebelah kanan, kelompok tiga itu di depan Bapak. Silakan bagi kelompoknya. Oke, Dan Pak. silahkan Baik, Pak. Anda diskusi selama 15 menit. Nanti setelah tugas diselesaikan, nanti kita akan tampilkan satu persatu hasilnya. Baik, paham? Paham, Pak. Ya, Bapak akan kasih waktu untuk diskusi selama 15 menit. Sudah selesai? Belum, Pak. Sedikit lagi. Ya. Pak kasih waktu 2 menit lagi ya. Sudah, Pak. Dah. Sudah selesai kan? Sekarang akan Bapak minta untuk kelompok satu tadi menjelaskan atau menganalisis tajwid surat Ar-Rahman ayat 33. Silakan kelompok satu ditampilkan. Mana kelompok satu? Ya, Pak. Ya, silakan. Tunggu dulu, Pak. Jelas? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas? Ya, ma'syarul ya itu mat asli, Pak. Ya, bagus. Lanjut. Ma'syarul ji. Rol ji itu alif lam qamariyah dia, Pak. Ya, Wal i juga alif lam qamariyah, Pak. ya, Insi itu ikhfa. Ikhfa itu ada hurufnya 15. ya. Ini stata'tum. Anta. Anta itu ikhfa juga, Pak. Ikhfa. Ya, Pak. Cukup, Pak. Ya, cukup. Cukup, Pak. Ya, terima kasih kepada kelompok satu. Kemudian kita lanjut ke kelompok dua. Kelompok dua, isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Silakan kelompok dua. Ya, Pak. Ya, lanjut. Pak Saprijal. Di kami kelompok dua ini, isi kandung surah Rahman ini tentang bagi jin dan manusia itu untuk disuruh Allah menembus langit dan bumi. Tapi Ya, dalam konteksnya itu manusia tidak akan bisa sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan ilmu yang telah berikan Allah, maka secukup apa yang diberikan Allah itu maka tidak akan bisa apa yang kita tembus menyampai apa yang maksud Allah itu. Nah, maka dalam ayat ini bahwa pencapaian tersebut itu adalah dilakukan tanpa kekuatan. Maksud kekuatan itu adalah kita di bumi Allah ini atas izin Allah semuanya. Maka dapat patah orang tua itu mengatakan ilmu yang diberikan Allah itu cuma seketek doanya. Masih banyak milik Allah. Maka tidak akan bisa kita membandingi, meniru apa yang telah dibuat Allah pada kita. ya, bagus sekali. Cukup. Cukup. Kemudian kita lanjut ke kelompok tiga. Asbabun Nuzul surat Ar-Rahman ayat 33. Iya, Kan Pak. kelompok tiga. Baik, Ya, Pak.
Asbabun nuzulnya ada pendapat yang menyebutkan bahwa Ya, ayat tersebut diturunkan untuk menunjukkan kemampuan manusia untuk menjelajah ruang angkasa, Pak. ya bagus sekali. Itu cukup? Pak. Ya, kita terima kasih kepada tiga kelompok tadi. Kemudian sesi yang lanjutan selanjutnya kita akan lakukan diskusinya. Pertanyaan, silahkan bertanya kelompok satu bertanya kelompok dua atau kelompok tiga, kelompok dua bertanya kelompok satu atau kelompok tiga, kemudian juga kelompok tiga bertanya kepada kelompok satu dan dua. Pertanyaan ini cukup satu saja karena waktu asar sudah masuk. Ayo silakan. Silakan. Pak Indro, ada pertanyaannya? Silakan Pak Indro. Ya, nak kedengaran suara Pak Indro. Sudah ada yang saya tanyakan, Pak. Yang lain? Ya, berarti pertanyaan tidak ada ya. Berarti kita semua paham dengan materi yang kita bahas hari ini. Ya, kemudian kita lanjut. Bapak akan kasih kuis. Ya, sebelum Bapak menyimpulkan materi ini, Bapak akan kasih kuis. Nanti hadiahnya ada. Pertama nilai, kemudian yang kedua ada hadiah surprise bagi anak-anak Bapak. Kuisnya, pertanyaannya yaitu apa contoh perilaku sikap berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari? Coba, kita ini rebutan. Ayo, Itu, Pak. siapa yang mampu jawab? Contoh dari sikap perilaku begitu itu adalah yang pertama dia tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu hoak. Nah, kan apabila dia menerima berita maka dia telaah terlebih dahulu. Nah, tidak langsung dia kalau pahit tidak langsung dia ludahkan, kalau manis tidak langsung dia telan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, bagus sekali kepada Miril Mukminin. Ini siswa yang luar biasa ini. Baik, Bapak akan kasih nilai kepada Pak Amirul Mukminin. Selain dari nilai, Bapak akan kasih hadiah yang sangat spektakuler hari ini. Yaitu Amirul Mukminin dapat sepeda listrik. Nanti jemput rumah apa ya? Ya, terima kasih. Nah, nanti untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini, yaitu semua ciptaan Allah baik di langit, bumi seisinya adalah sebagai tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir, ulul albab. Diciptakannya langit dan bumi seisinya Allah Subhanahu wa taala juga agar manusia dapat berpikir kritis untuk memanfaatkan dengan baik segala ciptaannya untuk kemaslahatan bersama dan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar menemukan kehidupan manusia. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga bertemu di pertemuan kita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih.